Terima kasih. Sejauh ini sudah waktu tinggal 1 jam lagi. Saatnya kita mendengarkan paparan materi yang akan diberikan oleh pemateri kita, Bapak Dr. Tri Yuwono. Untuk menyingkat waktu, Pak Tri ini adalah seorang yang luar biasa dalam perhatiannya kepada jasa keuangan. Untuk itulah kami berkesempatan untuk bisa Pak Tri akan memberikan sedikit wawasannya kepada Bapak Ibu sekalian dalam mengelola keuangan masjid. Beliau adalah Direktur Kantor Jasa Akuntan PT Mitra Manajemen Internasional. Beliau juga menjadi Komite Etika Ikatan Akuntan Indonesia dan sekaligus menjadi dosen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Ini daftar riwayat hidup beliau, ya. Ini kita tampilkan slide-slide saja karena terkait dengan waktu. Intinya Pak Tri ini asam garam kehidupan terkait dengan keuangan sudah oke gitu ya. Untuk itulah nanti ini kita akan dengarkan paparan yang akan diberikan kepada Pak Tri Yuwono, di mana beliau akan memperkenalkan apa sih itu terkait dengan laporan keuangan entitas berorientasi non-laba, ya, ISAK 35 atau interpretasi standar akuntansi keuangan. Tentunya Bapak Ibu sekalian pengelola masjid tidak perlu merasa ini apa ini ya, keuangan seperti apa. Saya cuma kenalnya uang masuk, uang keluar saja gitu aja. Tapi guna melakukan kegiatan keuangan yang akuntabilitas, karena masjid itu adalah berbasis masyarakat, dana dari umat dan untuk umat, agar kita juga membawa keuangan umat ini lebih transparan dan akuntabilitas, maka ini adalah salah satu tools, ya, alat yang bisa dipakai dalam mengelola keuangan masjid. Tidak berpanjang kata, saya persilakan kepada Pak Tri Yuwono. Waktu dan jaringan kami persilahkan. Terima kasih Mas Wawan. Apakah suara saya terdengar? Sangat jelas sekali, Pak Tri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Cabang Kotak Amal Surabaya, Bapak Torik. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Arif Afandi MSI, Ketua Dewan Masjid Indonesia Cabang Surabaya. Yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar yang saya banggakan. Alhamdulillah pagi ini saya bisa bertemu dengan pengurus takmir masjid yang sangat luar biasa perannya, utamanya yang berurusan dengan penyusunan laporan keuangan. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin berbagi ilmu dan mengajak Bapak Ibu peserta webinar untuk mendapat berkah melalui keuangan yang transparan dan akuntabel. Slide-nya kok nggak ada, Pak? Yang pertama. Ya, Pak Admin, bisa slide-nya, bisa langsung ditampilkan. Kita langsung masuk slide ya, Pak Tri. Ya, ini sudah mulai. Baik. Sebelum saya menyampaikan materi, namun sebelumnya saya minta izin ingin memperkenalkan diri dulu. Saat ini saya sebagai pimpinan kantor jasa akuntan Mitra Manajemen Internasional yang telah memberi jasa akuntansi dan jasa manajemen kepada beberapa UKM, startup, dan BUMN. Dan di samping itu, saya sebagai pengurus IAI, Ikatan Akuntan Indonesia Jawa Timur, mendapat amanah sebagai Komite Etika Ikatan Akuntan Indonesia.
dan juga sebagai dosen Fakultas Vokasi UNER. Detail profil saya bisa Bapak Ibu lihat di website kami, website pribadi saya www.trijuwono.com. Di situ jelas kegiatan saya apa saja dari saya sebelum pensiun PTPN 11 sampai saat ini. Itu ada semua di dalam website saya. Yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar, saya akan menyampaikan materi antara lain topiknya ya, alur bahasan akuntansi masjid itu apa saja itu nanti. Kemudian ISAK 35 itu apa? Kemudian siklus akuntansi masjid, bagan akun, bentuk laporan keuangan masjid sesuai dengan standar akuntansi, dan ilustrasi aplikasi kemudian kesimpulan. Next slide. Jadi alur bahasan akuntansi masjid yang akan saya sampaikan nanti itu ada 5 tahap. Yang pertama adalah siklus akuntansi masjid. Nanti akan saya jelaskan siklusnya itu dari transaksi sampai jadi laporan. Kemudian sebelum jadi laporan itu harus tahu bagan akun standar entitas masjid itu apa aja bagannya. Kemudian aset neto. Aset neto ada 2, aset neto dengan pembatasan dengan aset neto tanpa pembatasan. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah tahu laporan keuangan, kalau dulu kan ada namanya neraca. Di neraca itu ada ekuitas. Ekuitas itu ada modal, ada laba rugi. Nah, kalau di akuntansi masjid nggak ada laba rugi karena apa? Nirlaba. Jadi gantinya laba rugi itu adalah aset neto dengan pembatasan dan aset neto tanpa pembatasan. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian akuntansi pendapatan dan beban entitas masjid. Kalau dulu beban istilahnya itu kos. Sekarang dalam standar akuntansi nggak ada istilah kos. Yang ada adalah beban entitas. Kemudian saya lanjutkan nanti tahap terakhir adalah ilustrasi transaksi dan laporan keuangan masjid yang saya menggunakan aplikasi tertentu yang memudahkan Bapak Ibu pengurus takbir masjid nanti akan lebih gampang membuat laporan keuangan sesuai dengan ISAK. Itu ada aplikasinya. Ya. Next. Jadi sebetulnya standar akuntansi keuangan itu banyak ya. Jadi bukan hanya ada ISAK yang mungkin yang pelaku bisnis seperti Pak Arif Afandi itu kenal namanya standar akuntansi keuangan umum. Itu berbasis IFRS. Kemudian ada lagi standar akuntansi entitas privat. Kalau dulu SAK etap, sekarang diganti namanya entitas privat. Kemudian ada lagi SAK EMKM. Jadi standar akuntansi keuangan untuk UMKM. Itu sederhana sekali, laporannya hanya 3. Kemudian ada lagi standar akuntansi syariah. Jadi itu yang dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Indonesia. Kemudian khusus untuk akuntansi entitas yang orientasi ini non laba itu tidak ada dalam akuntansi tadi. Jadi adanya ada di ISAK 35. Ya. Jadi ISAK 35 ini itu mulai efektif per 1 Januari 2020. Dulu PSAK 45 dan dicabut diganti dengan ISAK 35. Ya. ISAK 35 itu singkatan dari interpretasi standar akuntansi keuangan yang sama diterbitkan juga oleh Dewan Standar Akuntansi. Kemudian di dalam ISAK 35 itu diutamakan untuk aktivitas yang utamanya adalah tidak berorientasi pada laba atau istilahnya nirlaba tadi. Di dalam ISAK 35 juga ada istilah aset neto tanpa pembatasan dan aset neto dengan pembatasan.
Kemudian kalau dulu ya mungkin yang Bapak Ibu kenal ada istilah laporan laba rugi. Kalau di ISAK 35 bukan laba rugi, tapi laporan penghasilan komprehensif yang pengganti istilah laporan aktivitas. Kalau di PSAK 45 itu ada laporan aktivitas. Di dalam ISAK 35 laporan aktivitas berubah menjadi laporan penghasilan komprehensif. Kemudian laporan keuangan itu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, belum neraca namanya. Sekarang namanya laporan posisi keuangan. Kemudian laporan penghasilan komprehensif, kalau dulu laporan rugi. Kemudian laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi di dalam ISAK 35 ada 5 laporan yang harus dibuat. Ya. Next slide. Apa sih tujuan dari laporan keuangan? Kita lihat slide berikutnya. Next. Nah ini. Jadi tujuan penyajian laporan keuangan tentunya pengurus takmim pasti tahu ya. Pasti adalah untuk memberi informasi mengenai posisi keuangan, mengenai kinerja keuangan, mengenai arus kas yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam untuk mengambil keputusan. Kemudian laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban dari manajemen atau dari pengurus masjid atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada pengurus masjid atau entitas. Ya. Kemudian laporan yang dibuat ini tidak ditujukan dalam rangka likuidasi entitas. Maksudnya dalam rangka pembubaran entitas atau masjid juga mungkin dibubarkan. Jadi awalnya tidak ditujukan untuk itu. Atau untuk menentukan nilai wajar entitas. Nah, itu juga tidak ditujukan untuk itu. Baik, kita lihat slide berikutnya. Maaf. Nah, ini sekarang siklus akuntansi masjid. Ini tentunya kalau pengurus takmir yang biasa membuat laporan keuangan sudah paham ya bahwa siklus akuntansi itu ya seperti ini ya. Tapi nggak apa-apa, saya akan mencoba menyampaikan ulang bahwa semua transaksi itu harus ada bukti transaksinya yang penting. Jadi jangan sampai nggak ada bukti transaksinya, harus ada bukti transaksinya. Kemudian bukti transaksi itu bisa dari kas masuk atau bank masuk bisa, atau dari kas bank keluar juga bisa, atau tidak termasuk mutasi kas bank. Nah, itu namanya bukti memorial. Contohnya apa bukti memorial? Yaitu misalnya perhitungan penyusutan atas aset tetap. Perhitungan penyusutan aset tetap itu kan nggak berhubungan dengan kas bank. Nah, itu merupakan bukti memorial. Ya. Setelah ada bukti transaksi, kemudian bukti transaksi itu dibuat analisis dalam bentuk jurnal. Jurnal itu hanya ada dua, debit dan kredit. Misalnya aset bertambah di debit atau di kredit, misalnya gitu. Yang jelas kalau aset bertambah itu di debit, kalau aset itu berkurang itu di kredit. Seperti itu contohnya. Demikian juga pendapatan. Pendapatan kalau bertambah di debit atau kredit, kebalikannya. Kalau pendapatan bertambah itu di kredit. Nah, itu jurnalnya. Nah, setelah semua transaksi tadi dibuat jurnal semua, maka dicatat di dalam buku besar. Buku besar itu terdiri dari beberapa akun. Ada buku besar kas, buku besar bank, buku besar piutang, buku besar aset tetap, buku besar pendapatan, buku besar pendapatan. Itu isi dari buku besar. Ya. Setelah buku besar ditutup, maka katakan periodenya 31 Desember tahun 2020 misalnya. Tutup, maka dibuatlah neraca lajur. Jadi neraca lajur itu merupakan kertas kerja yang memudahkan bagian akuntansi menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan masih terdiri dari apa saja?
laporan keuangan masjid itu terdiri dari yang saya sampaikan tadi ya, ada laporan penghasilan komprehensif dulu laba rugi, kemudian ada laporan perubahan aset neto, ada laporan posisi kas dulu neraca, kemudian laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi itu mungkin ada yang belum tahu, catatan atas laporan keuangan itu berisi tentang data masjid. Misalnya masjid didirikan tahun berapa, terus berbadan hukum yayasan, sesuai dengan akte notaris nomor berapa, ada nggak NPWP-nya misalnya. Kemudian ada penjelasan masing-masing pos. Misalnya kas itu ada berapa? Itu ada di mana kas? Kemudian akun bank misalnya, bank itu ada di bank mana? Ada di bank Syariah Mandiri atau bank Syariah Muamalat atau apa gitu misalnya. Itu semua dirinci penjelasannya di catatan atas laporan keuangan seperti itu. Ya, oke, slide berikutnya. Bahkan sekarang, nah, untuk bisa membuat laporan keuangan, Bapak Ibu pengurus takmir masjid harus tahu bahkan akun standar, yang standar ya, jadi bukan sub-subnya. Jadi yang standar itu ada 4, aset, kemudian liabilitas. Kalau dulu utang usaha ya, dulu utang usaha, sekarang namanya liabilitas. Kemudian ada aset neto, dulu laba rugi dan modal saham dan laba rugi. Tapi kalau di nirlaba itu istilahnya aset neto. Kemudian pendapatan dan beban. Ya, baik. Ada. Sekarang aset lancar. Aset lancar itu dibagi dua. Aset dibagi dua, aset lancar dan aset tetap. Aset lancar itu apa contohnya? Aset lancar itu contohnya seperti kas, bank, piutang, persediaan. Kalau ada masjid yang jual cindera mata, seperti ada yang saya tahu ada masjid yang jual kopiah, jual sarung, jual merchandise macam-macam ya. Itu masuk persediaan, itu ada di aset lancar. Kemudian aset tetap. Aset tetap itu bisa berupa tanah, bangunan, kendaraan yang tidak bisa dijadikan uang dalam periode pendek. Itu aset tetap. Kemudian liabilitas. Liabilitas itu ada 2, jangka pendek dan jangka panjang. Di samping itu ada juga utang beban yang masih harus dibayar. Kemudian yang berikutnya adalah aset neto, ada 2, aset neto tanpa pembatasan dan aset neto dengan pembatasan. Baik penggunaan aset maupun manfaat ekonomi aset, itu semua ada di aset neto. Kemudian pendapatan dan beban. Pendapatan dan beban itu bisa juga dari pendapatan zakat, pendapatan infak, dan pendapatan wakaf. Atau seperti yang disarankan oleh Dewan Masjid tadi, sebaiknya masjid itu dalam mensejahterakan jamaahnya itu jangan single income misalnya seperti itu. Jadi ini yang utama ya, itu pendapatan zakat, infak, wakaf. Bisa juga nanti pendapatan dari apa yang merupakan usaha masjid yang lainnya ya, seperti itu. Kemudian beban operasi. Beban operasi ini contohnya di sini adalah beban pemeliharaan dan beban tunjangan, beban penyusuran, dan banyak lagi contohnya. Ini hanya merupakan standar bahkan akun standar ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini akun standar untuk menyusun laporan posisi keuangan. Ya. Akun standarnya apa saja? Nah, ini jelas sekali kalau di sini, lebih rinci dari bagian tadi. Akun standar untuk menyusun laporan posisi keuangan itu ada aset, ada liabilitas, ada aset neto, aset lancar misalnya.
Ada kas kecil, kas pertama atau kas besar ya, ada bank BRI dan bank lain-lain, kemudian ada biaya dibayar di muka, ada perlengkapan, ada piutang pinjaman karyawan, piutang usaha, donasi, dan piutang lain-lain. Ini bisa dikembangkan nanti ya, tergantung dari aktivitas masjidnya. Kemudian aset tetap. Aset tetap itu bisa juga inventaris kantor, inventaris kendaraan. Mungkin ada masjid yang punya ambulan ya, itu bisa juga masuk ke inventaris kendaraan. Kemudian inventaris elektronik seperti komputer, PC, printer dan lain-lain. Kemudian inventaris tanah dan bangunan. Di samping itu harus dihitung penyusutannya. Jadi untuk masing-masing aset tetap itu ada pos atau ada akun akumulasi penyusutan inventaris kantor. Disusutkan berapa tahun? Dasarnya apa? Periode penyusutannya adalah berdasarkan ketentuan perpajakan. Itu ada. Jadi nggak bisa misalnya inventaris kantor disusutkan 10 tahun ya nggak mungkin lah ya. Inventaris kantor 10 tahun nggak mungkin. Atau sebaliknya penyusutan tanah dan bangunan hanya disusutkan 2 tahun itu nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh perpajakan. Ini untuk aset tetap, akun-akunnya adalah itu. Kemudian liabilitas. Ada kewajiban lancar, contohnya ada utang biaya, utang lain-lain. Nah, ya ditambah lagi bisa. Kalau masjid misalnya lagi pengembangan proyek pembangunan masjid, pengembangan masjid misalnya, ditambah aja utang proyek atau apa bisa di situ. Kemudian utang jangka panjang. Utang jangka panjang bisa utang dari bank muamalat atau hutang bank syariah mandiri. Kemudian berapa total liabilitasnya, yaitu aset kewajiban lancar ditambah kewajiban jangka panjang. Setelah itu aset neto. Aset neto ada dengan pembatasan tertentu, ada yang dengan pembatasan sementara dan tanpa pembatasan. Dan akun-akun ini nanti harus tercantum di dalam laporan posisi keuangan. Kalau dulu neraca, ya. Oke, next. Next. Akun standar berikutnya adalah ini. Akun standar berikutnya ini adalah untuk menyusun laporan komprehensif tadi, ya. Jadi pendapatan bisa dari donasi publik, dari donasi swasta, donasi pemerintah, sumbangan yayasan, hibah, sumbangan anggota, zakat, atau pendapatan usaha. Kalau ada masjid yang punya pendapatan usaha, bisa juga ada masjid yang menyewakan. Saya ada lihat ada yang masjid yang menyewakan ruangannya untuk disewakan untuk kantin atau apa, nah, itu masuk ke situ, masuk ke pendapatan sewa. Kemudian ada lagi pendapatan bagi hasil, seandainya ada masjid itu yang mempunyai kerjasama operasional di mana ada usahanya nanti bagi hasil, itu masuk ke pendapatan bagi hasil, dan ada pendapatan lain. Ini semua di total. Cuman ada dua pembagiannya, yaitu tanpa pembatasan dengan pembatasan. Ini bisa, ya. Termasuk pengeluaran juga gitu. Ada yang tanpa pembatasan, ada yang dengan pembatasan, itu dikelompokkan juga. Dan pengeluaran itu antara lain contohnya di sini ya, beban ustadz misalnya, beban ATK, beban asuransi, beban kopi, beban gaji dan upah, dan seterusnya. Ya, nah ini kemudian ada total pendapatan, total pengeluaran. Dari total pengeluaran tersebut dibandingkan dengan total pendapatan, maka muncullah yang paling bawah adalah surplus atau defisit. Jadi kalau pendapatannya lebih kecil dari pengeluaran, berarti defisit. Seperti itu. Tapi insya Allah nggak ada yang defisit ya, masjid-masjid di Surabaya dan sekitarnya. Kalau surplus, berarti pendapatannya lebih besar dari surplus.
pendapatannya lebih besar dari pengeluaran sehingga surplus. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut next. Ini mengenai aset neto. Aset neto yang ada di laporan posisi keuangan itu kan dibagi dua. Aset neto tanpa pembatasan, aset neto dengan pembatasan. Jadi aset neto ini adalah pengguna kenapa ada pembatasan, ada yang tanpa pembatasan, itu karena terkait dengan penggunaan aset atas manfaat ekonomi masa depannya yang diperoleh dari aset tersebut. Itu aset neto. Kemudian yang dimaksud dengan aset neto tanpa pembatasan itu entitas atau masjid menyajikan hibah atau wakaf berupa tanah, bangunan, dan peralatan sebagai sumbangan tanpa pembatasan. Ya. Jadi sumbangan itu nggak dibatasi bahwa untuk ini, untuk itu nggak, bebas untuk apa aja dan tanpa batas waktu. Nggak ada batas waktunya. Kemudian ada aset neto dengan pembatasan, wakaf, hibah, sumbangan berupa kas, aset lain sebagai sumbangan dengan pembatasan baik atas manfaat ekonomi atau penggunaan aset. Ini penjelasan dari aset neto. Ya. Oke, slide berikutnya. Sekarang mengenai akuntansi pendapatan. Jadi akuntansi pendapatan itu ada pendapatan zakat, pendapatan infak, sedekah, dan wakaf. Masing-masing ada penjelasannya di situ ya. Bisa Bapak Ibu lihat bahwa pendapatan zakat yaitu pendapatan yang berasal dari penerimaan dan penyaluran zakat yang tidak keluar dari 8 asnaf. Itu yang penting. Sedangkan pendapatan infak adalah pendapatan masjid atau jasa yang diberikan masjid. Misalnya pendapatan infak yang bersumber dari penyewaan gedung, parkir, atau ambulan. Ya. Sedangkan pendapatan sedekah adalah pemberian yang bersumber dari jamaah dan masyarakat lewat sumbangan atau kotak amal. Pendapatan wakaf bersumber dari wakaf berupa aset tetap atau wakaf produktif. Jadi kalau dulu sebelum saya belajar akuntansi ISAK 35 ini, saya menganggap bahwa wakaf itu harus berupa aset tetap. Ternyata di dalam akuntansi ini enggak, bisa juga wakaf itu berupa uang, ya seperti itu. Tergantung akadnya antara pemberi wakaf dengan yang mengelola masjid, ya. Oke, next. Akuntansi beban. Mungkin dulu yang pernah belajar akuntansi ada namanya beban itu dulu cost. Sekarang di dalam standar akuntansi berubah menjadi beban. Beban itu bisa beban pegawai, beban jasa, beban pemeliharaan, beban ke rumah tangga rutin. Juga bisa ditambahkan lagi, dikembangkan lagi beban apa ya, tergantung aktivitas dari masjid tadi. Jadi yang dimaksud beban adalah biaya yang timbul akibat adanya kepotong ya slide-nya ya. Oh, nggak utuh tampilannya ini. Jadi yang timbul yang pokoknya intinya itu biaya yang timbul karena oke, lanjut. Ini sekarang contohnya. Lanjut. Nah, ini contoh dari standar laporan keuangan masjid yang berdasarkan ISAK 35. Jadi di dalam contohnya ini laporan penghasilan komprehensif. Kalau dulu laba rugi ya, karena di sini kan nggak ada nggak ada laba atau istilah yang nirlaba, maka laporan penghasilan komprehensif ini angka terakhirnya itu total penghasilan komprehensif. Ya, jadi ada tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya sama pembatas juga sama di sini ada pembatasan bagi dua. Jadi dibagi dua ada pembatasan sama
pembatasan. Ya, tanpa ini dengan pembatasan, ini tanpa pembatasan. Ya. Nah, ini contohnya seperti itu. Kemudian aset laporan perubahan aset neto. Perubahan aset neto itu terdiri dari aset neto tanpa pembatasan sama aset neto dengan pembatasan itu sama ya. Jika dari dua aset tanpa pembatasan dengan pembatasan itu dijumlah, maka ketemu namanya total aset neto ya. Cuman sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, bahwa semua laporan itu harus dibandingkan, harus dibandingkan antara tahun ini dan tahun lalu. Ya, ini syarat di dalam membuat laporan keuangan harus dibandingkan. Baik, next slide berikutnya. Nah, ini laporan posisi keuangan yang dulu neraca namanya ya. Laporan posisi keuangan itu terdiri dari aset, aset lancar, dan aset tetap atau tidak lancar. Aset tidak lancar itu ya berupa properti, investasi, aset tetap, maka totalnya berapa. Kemudian liabilitas yang saya sampaikan tadi ya, di bagian akun tadi. Kemudian ada aset neto. Aset neto ini kalau rumus akuntansinya ya, aset sama dengan liabilitas ditambah aset neto. Itu rumus persamaan akuntansinya. Jadi kalau seandainya aset jumlah aset 1 juta misalnya, kemudian itu harus sama dengan jumlah liabilitas dan aset neto. Jadi jumlah ini harus sama dengan jumlah aset neto dan liabilitas. Itu baru dikatakan laporan posisi keuangan ini balance atau seimbang. Ya. Oke. Kemudian laporan arus kas. Laporan arus kas itu ada 3 aktivitas. Ada tiga aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas operasi, aktivitas investasi, ada aktivitas pendanaan. Masing-masing aktivitas itu ada penerimaan, ada pengeluaran. Kemudian masing-masing aktivitas penerimaan dibanding pengeluaran, maka ada saldo, selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Masing-masing saldo dari masing-masing aktivitas tadi itu ditotal di akhir menjadi kenaikan atau penurunan kas dan setara kas seperti itu. Ya. Nah, ini contoh-contoh laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35. Jadi sekarang ini laporan keuangan masjid harus sesuai dengan ISAK 35 supaya transparan dan akuntabel. Seperti itu. Baik, slide berikutnya. Nah, ini untuk memudahkan Bapak Ibu pengurus takbir masjid untuk mengetahui kok ada pembatasan permanen, ada pembatasan temporer, terikat. Nah, ini ada definisinya. Ini hanya untuk tambahan aja ya. Bahwa yang dimaksud dengan pembatasan permanen itu adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang. Ya. Jadi penyumbang itu menentukan bahwa saya tidak mengatur kapan sampai kapan sumber daya itu digunakan, misalnya lahan atau apa gitu kendaraan. Misalnya saya nyumbang kendaraan, dijadikan sumber daya masjid, silakan dipakai seterusnya permanen. Ya. Kemudian yang temporer itu adalah penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang ditetapkan untuk dipertahankan periode tertentu. Misalnya saya nyumbang ambulan misalnya ya, tapi saya atur bahwa ini hanya berlaku selama saya masih hidup misalnya. Saya nggak tahu nanti apakah anak saya mau melanjutkan atau enggak. Seperti itu contohnya. Kemudian sumbangan terikat adalah sumbangan sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu. Ya, jadi sumbangan terikat itu saya nyumbang untuk beli peralatan komputer, misalnya seperti itu. Itu sumbangan terikat.
Tapi ada yang juga yang menyumbang, saya nggak ngatur kok, saya hanya terserah mau dipakai masjid, mau dipakai untuk sumber daya apa terserah, itu tidak terikat. Contohnya seperti itu, ya. Oke, slide berikutnya. Dana atau aset bersih entitas nirlaba, kan tadi ada istilah tidak terikat, terikat sementara, dan terikat permanen. Jadi yang dimaksud dengan terikat yang tidak terikat itu maksudnya entitas atau masjid itu lebih leluasa melakukan pengeluaran. Jadi nggak dia mau dipakai untuk apa, penyumbang tidak akan melihat, tidak akan ngatur. Sedangkan terikat sementara itu beberapa lembaga menggunakan batasan waktu hingga 5 tahun, kemudian ditarik atau dialihkan dalam bentuk lain. Atau tidak terikat permanen. Nah ini mengharuskan entitas nirlaba atau masjid mengalokasikan ke aset tertentu, menjaga secara permanen dan membolehkan mengambil manfaat darinya. Contohnya apa? Contohnya wakaf, hasil dari investasi dapat diklasifikasikan sebagai tidak terikat atau tidak terikat sementara. Ya. Oke, lanjut. Nah ini contoh ya, contoh apa simulasi ya, simulasi penyusunan laporan keuangan masjid. Ya. Jadi ada transaksi, tadi masih ingat ya, apa namanya, siklus akuntansi tadi ya, bahwa yang pertama contohnya ini transaksi nomor 1, sumbangan dari anggota sebesar 20 juta ditransfer ke bank. Itu kira-kira dari transaksi ini kemudian di jurnal. Sebelum masuk buku besar kan di jurnal. Transaksi ini kira-kira jurnalnya apa? Mungkin ada yang tahu? Jadi jurnalnya gini, kalau ada sumbangan, kalau lewat bank, ditransfer ke bank, berarti banknya didebet, kemudian pendapatan sumbangannya dikredit. Nah, itu jurnalnya, baru masuk ke buku besar. Kemudian tanggal 2 bulan 1 misalnya menerima kas sebesar 1 juta atas pendapatan sewa. Ya. Ini berarti asetnya bertambah. Kalau aset bertambah berarti kas didebet, kemudian kreditnya apa? Pendapatan sewa tempat. Nah, ini contoh transaksi 1. Demikian juga transaksi 2, 3, 4, 5, dan 6 itu sama. Jadi sebagai pengurus takmir masjid itu harus bisa menganalisis transaksi menjadi jurnal. Semua transaksi ini itu harus di jurnal. Mana yang debit, mana yang kredit, sehingga memudahkan untuk memasukkan ke dalam buku besar. Ya. Baiklah, setelah kita tahu semua ya, mulai dari siklus sampai ke ilustrasi, maka saya ingin menjelaskan bagaimana seorang pengurus takmir masjid yang belum mempunyai aplikasi atau yang sudah punya aplikasi tapi belum selengkap ini. Saya akan menyampaikan aplikasinya. Next, slide berikutnya. Ya, ini menu utama ya, menu utamanya ini ada di sini ya. Jadi di dalam aplikasi ini yang pertama itu harus di set up dulu data yayasan. Data yayasan ini harus di set up. Ya, misalnya ya, masjid yang berbadan hukum yayasan itu didirikan berdasarkan apa? Akte nomor berapa, kemudian NPWP-nya di mana, alamatnya di mana, domisili di mana, kemudian daftar donatur. Daftar donatur itu di-set up dulu. Kan ada donatur tetap, ada donatur insidental. Nah, itu di list dulu daftarnya. Maaf. Di list dulu daftarnya. Kemudian daftar akun keuangan. Nah, ini dibuat. Setelah Bapak Ibu tahu akan akun, nah kemudian daftar akun keuangan itu harus dibuat sesuai dengan aktivitas masjid tadi.
Misalnya ada masjid yang mempunyai kegiatan usaha, nah itu akunnya apa aja harus ada di dalam daftar akun, itu dibuat dulu. Kemudian daftar aset, itu harus di list dulu. Asetnya apa saja? Tanah, bangunan, kendaraan, inventaris komputer dan lain-lain. Nah, itu didaftar dulu, kemudian daftar pembayaran di muka. Misalnya masjid mengasuransikan bangunannya apabila terjadi kebakaran atau apa, misalnya seperti itu. Itu harus di list. Daftar pembayaran di muka itu apa saja? Asuransi, kemudian apalagi ya? Transaksi-transaksi apa yang terkait dengan pembayaran di muka. Nah, itu harus di list dulu. Nah, setelah di list, kemudian diprogram. Ini anggaran, program itu anggaran. Nah, seperti tadi ya, bagaimana cara supaya di dalam laporan penghasilan komprehensif tadi, supaya tidak defisit, itu sebaiknya semua masjid itu harus bikin program atau anggaran. Nah, anggaran ini harus dibuat daftar programnya. Misalnya untuk apa? Untuk bayar ini, bayar itu, semua diprogramkan, jadi dianggarkan. Ya, maksudnya apa? Nanti di dalam laporan keuangan ada pembandingnya, dibandingkan antara laporan keuangan dengan anggaran, seperti itu. Ya. Kemudian ada rekapnya, ada arus kas program. Ini dibuat dulu. Setelah itu kemudian baru kita lihat, baru kita bisa klik ini nanti ya kliknya ya. Ada penerimaan pengeluaran, mutasinya secara semua di entry di jurnal debit kredit. Nah ini harus tahu jurnalnya di dalam entry penerimaan maupun pengeluaran. Kemudian ada rekapnya. Jadi keunggulan dari aplikasi ini, pengurus takbir bisa melihat total rekapnya seperti apa, total pengeluaran seperti apa. Juga itu termasuk transaksi umum, dibedakan yang transaksi masjid yang rutin sama transaksinya umum. Nah, seperti ini ya. Di samping itu apabila ada donasi itu bisa dibuat tanda terima seperti kwitansi ya. Cuman kwitansi itu untuk pengendalian internal, jangan sampai ada kwitansi double ya untuk transaksi yang sama, penerimanya yang sama, itu harus diberi nomor. Diberi nomor dulu, kemudian setelah diberi nomor urut ya, misalnya pendapatan donasi kapan, sumbangan apa yang tadi ya, contoh ilustrasi tadi ya, itu yang butuh cetak kwitansi itu harus dibuat daftar nomornya dulu. Nah, setelah semua ini dibuat, maka secara otomatis maka akan keluar laporan keuangan seperti itu, ya. Laporan keuangan seperti ini, kemudian ada laporan lain-lain, ada seperti ini, ada seperti ini, ya. Oke. Jadi sekarang kita lihat ya aplikasinya. Silakan Mbak Selvi klik ini staf KJA AMMI yang membantu saya untuk membuka aplikasi ini. Silakan Mbak Selvi. Sudah, Pak. Coba diklik setup. Tampilannya seperti apa? Salah satu aja, Pak. Misalnya data yayasan atau daftar akun keuangan. Dua itu aja yang penting. Iya, sudah saya klik, Pak. Sudah muncul. Kok nggak muncul? Oh, bentar. Kok nggak muncul? Bos bisa bantu? Di saya sudah muncul, ya. Ini kebetulan share screen-nya kan ada dua ya, yang PPT dari host, yang aplikasi dari staf KJA AMMI. Nggak bisa, Pak. Kok belum muncul? Ya, ini untuk yang dari host Kota Amal sedang upaya untuk stop share screen dulu.
Ya, Mas Wawan. Recording stopped. Ya, ini contoh pada saat kita ngeklik setup data yayasan misalnya diklik, Pak, maka muncul isian seperti ini. Jadi ini harus diisi satu-satu, nama, alamat, semua diisi. Ya, ini caranya mengisi bisa diklik di yang merah itu ada caranya. Isi dengan nama yayasan, ini ada petunjuknya. Ya, oke. Sekarang setup yang lainnya, Mbak, yang daftar akun. Daftar akun keuangan masih di setup, bukan daftar akun bawahnya lah, ya itu daftar akun ya. Nah ini harus di setup dulu daftar akunnya di setup. Misalnya banknya ya, banknya tuh setiap masjid itu kan beda-beda banknya, ada yang pakai bank syariah mandiri, ada yang BCA syariah, ada yang lain-lain. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing masjid ya. Dan ada penjelasan di situ yang sebelah kanan itu ada gambar merah. Nah, itu ada penjelasan misalnya gini, nama kategori bisa diubah. Nah, itu bisa diubah. Tapi kalau yang nggak bisa diubah itu nggak ada tanda merahnya. Tanda merahnya nggak ada, berarti nggak bisa diubah. Ya, oke, lanjut Mbak Selvi, daftar aset bawahnya akun tadi kan ada daftar aset. Kembali ke menu utama. Nah ini daftar aset. Nah ini daftar aset ini termasuk perhitungan penyusutannya. Jadi kapan belinya, kemudian ada yang dijual apa enggak, ya. Ini ada aset yang dijual atau enggak, atau terusnya kemudian dihitung masa manfaatnya. Ada masa manfaatnya, ada program, ada anggarannya, programnya ada, kemudian ada masa manfaatnya, terus sama per bulannya berapa dihitung, mulai dari Januari dan seterusnya, penyusutannya, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya Mbak Selvi, apa namanya, klik program, menu program. Daftar program, ya, oke, ya. Jadi ini tujuannya apa? Untuk pengendalian. Jadi untuk pengendalian, jangan sampai laporan penghasilan komprehensifnya negatif atau defisit, maka harus dibuat pengendalian. Ini untuk amannya. Jadi kode programnya apa ditentukan, nama programnya apa, kemudian ada anggarannya, dianggarkan berapa, ya, seperti itu. Nah, ini coba sampai ke bawah, Mbak. Bukan ke bawah isinya. Terus ke bawah. Baris ke bawah. Nah, itu. Nah, ini bisa dikembangkan terus. Jadi nggak hanya 20 ya. Tergantung dari aktivitas masjidnya membuat program itu apa saja, ya. Jadi ini yang penting. Oke. Dari data program, kemudian kita masuk ke menu rumah ibadah, Mbak, penerimaan dan pengeluaran. Itu ada rumah ibadah, penerimaan dan pengeluaran. Ya, klik itu, Mbak. Nah, ini transaksinya sekarang. Dari transaksi ini, penerimaan misalnya tanggal, terus diterima dari siapa, donaturnya apa. Donatur ini bisa donatur tetap atau donatur insidentil. Kemudian rekeningnya apa, dan seterusnya. Ya. Terus ke kanan ya, geser lagi ke ya gitu. Oke. Kemudian menu berikutnya, Pak. Kembali ke menu utama. Transaksi umum. Penerimaan umum. Nah, itu sama juga. Jadi penerimaan umum itu yang di luar yang bagian tadi, bagian akun tadi kan ada wakaf dan seterusnya. Nah, penerimaan lain itu selain itu dicatat di sini. Ya, itu yang dan di dalam penerimaan ini itu di bawahnya itu ada sheet ya.
Coba arahkan Mbak Sirwi, sheet-nya. Sheet ke bawah, itu ada sheet daftar program. Nah, itu kotak bawah, itu paling bawah. Sheet. Bisa nggak kursornya diarahkan ke sheet? Klik sheet. Bukan. Yang sheet-sheetnya. Kan ada sheet daftar program, daftar donatur, daftar donasi. Yang paling bawah. Nah, itu ya contohnya seperti itu. Nah, itu bisa diklik daftar donasi, daftar penerimaan, ada rekap dan seterusnya. Itu juga untuk membantu untuk melihat. Nah, ini rekapnya seperti ini jadinya. Ya. Seperti ini jadinya. Ya. Oke. Nah, sekarang kembali ke menu, Mbak. Yang ini, cetak kwitansi. Tanda terima. Daftar nomor dulu. Tentukan dulu daftar nomornya ya. Jadi nomor kwitansi nomor berapa untuk siapa. Itu harus ada dulu dibuat ya. Misalnya gini, terus Mbak saat 001 ya, oke. Coba keluarkan ke rekap, ke kwitansi. Muncul enggak? Cetak kwitansi. Nomor, klik. Enggak muncul. Oh, maaf, nggak ada transaksinya, ya, nggak ada transaksinya sehingga nggak muncul untuk apa, ya, tanda terimanya seperti itu. Jadi enaknya, jadi nggak usah repot-repot beli kwitansi segala macam, ini sudah ada cetak kwitansinya seperti itu, ya. Oke, sekarang kita lihat menu berikutnya, Mbak, laporan. Laporan ada penghasilan bulanan. Nah, ini penghasilan komprehensif bulanan ya. Ada juga yang tahunan juga ada di belakang. Geser ke kanan tuh setelah Oktober ke bawah yang ada tanda bulan, nama bulan. Nah, itu kan ada Agustus sampai Agustus, September, Oktober, Desember, ya seperti itu ya. Ini per bulannya ya. Oke, kembali ke menu. Ini laporan posisi keuangan, Mbak, yang dulu neraca ini. Klik coba. Oh, posisi keuangan. Nah, seperti ini jadinya. Jadi kalau mutasi itu tadi ya tercatat, itu semua akan muncul sendiri. Coba masuk ke ini, Mbak. Kolom D baris ke salah satu. Ini kan rumus ya. Ya. Klik. Nah, ini rumus. Ada rumusnya ini. Ini saudara lihat ya, di rumusnya itu adalah ini semua rumus. Jadi akan otomatis akan keluar. Ya. Semua rumus. Jadi nggak bisa di entry ini. Harus pakai otomatis keluar. Ya. Oke. Kembali ke menu, Mbak. Oke, di samping itu ada laporan lain-lain ya, laporan lain-lain, kemudian grafik, Pak, grafik aja, grafik, laporan lain grafik. Biasanya pimpinan ketua takmir itu paling senang lihat grafik, ya ini dashboard istilahnya ya. Di dalam grafik ini ada bisa kita lihat rasio-rasio keuangannya, rasio liabilitas, aset itu, nah semua akan tergambar di sini. Nah ini keunggulan dari aplikasi ini memudahkan pengurus takmir masjid untuk melihat kinerja keuangan yang saya sampaikan tadi ya. Tujuan laporan itu untuk apa? Antara untuk melihat kinerja, ya, untuk mengambil keputusan. Setelah tahu grafik ini grafiknya naik apa turun. Kalau grafiknya turun, waduh, ini berarti harus ada strategi-strategi tata kelola yang unggul, apa yang lebih unggul seperti itu. Oke, Mbak, kembali ke menu. Oke ya, jadi gini, aplikasi ini mudah sekali ya, karena apa? Ada kolom merah, itu bagaimana caranya menggunakan. Jadi Bapak Ibu peserta webinar nggak usah takut mengimplementasikan apa. Ada cara penggunaannya. Coba diklik, Mbak, cara penggunaannya yang di kolom merah itu, Mbak. Nah ini ada YouTube-nya.
ada YouTube-nya, tinggal asal laptopnya ada semua, jadi penggunanya ada masing-masing. Bagaimana mengisi transaksi itu bisa dilihat di YouTube-nya, bagaimana mencetak laporan keuangan atau tanda terima, itu semua ada cara penggunaannya melalui YouTube. Jadi gampang sekali menerapkan aplikasi ini, ya. Baik, itu yang aplikasi yang kami sampaikan atau kami demokan. Terima kasih Mbak Selvi. Kembali ke host lagi, saya akan menarik kesimpulan. Terima kasih Mbak Selvi. Pak, sama-sama. PPT berikutnya, saya akan menarik kesimpulan. Kesimpulannya gini, apakah laporan keuangan itu wajib dibuat? Nah ini kesimpulannya apa? Apakah laporan keuangan itu wajib dibuat? Atau gampangnya gini, apakah pengurus takmir wajib membuat laporan keuangan yang benar, yang sesuai dengan standar? Ya, silakan slide berikutnya. Host. Mungkin Mas Wawan bisa Yes, bantu. sebentar. Yes, sebentar, Pak. Aduh, lah kok bisa itu. Yang mana aja tadi ya? Naik. Ini ya? Nah, itu ya. Ini slide 19. Ya? Slide 19. Nih. Bawah lagi 19. Oh, 19. Yes. Yeah. Ya, saya jelaskan ya bahwa kesimpulannya, apakah pengurus takmir masjid wajib membuat laporan keuangan yang benar, maksudnya yang sesuai dengan standar ya, itu diatur oleh KUHD pasal 6, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Bab 4 Pasal 66, Undang-Undang Pajak dan PP 23 2018. Itu mengenai pajak juga. Mengenai pajak bahwa ada ketentuan bisa dibuat batas akhirnya kalau nggak salah 5 tahun ya, 5 tahun. Jadi paling nggak mulai 2021 ini itu harus membuat pajak untuk perhitungan pajak, laporan keuangan yang sesuai dengan pajak ya. Oke, kemudian slide berikutnya next. Nah ini kadang-kadang yang menggelitik kita semua ya, pertanyaan ini. Ini kebetulan pengurus takmir masjid yang bikin laporan keuangan ini bingung nih, ya. Apakah setiap entitas atau masjid seperti yayasan yang berbadan hukum yayasan wajib membuat laporan keuangan? Ya. Nah, ada yang pengalaman saya waktu saya melakukan sosialisasi laporan keuangan EMKM contohnya ya, EMKM yang saya kebetulan juga narasumber di top Provinsi Jawa Timur. Saya sudah keliling Jawa Timur bertahun-tahun ya menjelaskan, ternyata banyak UMKM itu yang merasa nggak wajib. Ngapain bikin laporan keuangan, repot-repot bikin laporan keuangan, hanya gitu. Nah, sebagai seorang umat Muslim atau Muslimah, tentunya Bapak Ibu tahu semua bahwa laporan keuangan ini diatur di dalam Quran. Next slide berikutnya. Nah, ada di Al-Baqarah 282. Saya yakin pengurus masih tahu lah ya isi dari Al-Baqarah 282 itu apa. Slide berikutnya, next. Nah, ini terjemahannya. Terjemahannya intinya itu adalah apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan. Nah, itu.
mencatat, maksudnya, menuliskan, dan seterusnya. Ini dapat disimpulkan ya, dapat disimpulkan sebagai berikut slide-nya. Nah ini, jadi dari ayat Al-Quran yang paling eksplisit berbicara untuk berbicara tentang masalah akuntansi itu dalam Al-Baqarah 282. Jadi inti dari 282 itu yang pertama ada identifikasi transaksi. Itu dijelaskan di 282 di ayat pertama tadi ya. Ada identifikasi transaksi. Kemudian setelah bertransaksi, kemudian mencatat transaksinya. Ini mencatat transaksinya, ya. Setelah ada transaksi dicatat, kemudian diapakan? Pada saat melakukan pencatatan, ada periode waktunya. Bisa laporan keuangan bulanan, bisa tahunan. Itu ada semua di aplikasi. Mau bikin laporan bulanan bisa, mau bikin tahunan, kuartalan, ada semua di aplikasi tadi. Gampang sekali. Ya. Kemudian ada karakteristik akuntansinya. Karakteristik seperti apa? Karakteristik akuntansinya adalah yang sesuai dengan ISAK 35. Itu yang berlaku di Indonesia. Karakteristik akuntansi yang berlaku adalah ISAK 35. Yang contoh laporan yang saya sampaikan tadi, seperti itu. Kemudian di dalam ayat 282 tadi ada saksinya, gitu ya. Jadi siapa yang membuat? Siapa yang menjadi saksi? Jadi yang membuat itu ada saksinya. Saksinya siapa? Saksinya ya bisa seorang akuntan, bisa juga seorang bendahara masjid ya, atau staf akuntansinya masjid, itu bisa sebagai saksi ya. Atau pengurus takwirnya sebagai penanggung jawab, itu juga bisa sebagai saksi ya. Seperti itu ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Slide berikutnya. Sampun Mas Tri kelihatannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Slide berikutnya. Klik berikutnya. Yes, sebentar. Nah ini, jadi demikian ya materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada yang mengajukan pertanyaan, silakan. Apa mungkin ada yang mau minta tolong ke saya, bisa WA tuh ada di nomor WA saya, atau bisa dilihat bisa kirim email ke saya juga bisa ya. Kemudian kontak saya profil saya juga bisa dilihat di www.trijuara.com. Ada profil saya semua di situ ya. Jadi kantor jasa akuntan Mitra Manajemen Internasional itu beralamat di Jalan Pacar ya, sebelahnya SMP 1 itu. Itu ada perkantoran di situ ya. Itu. Baik, selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Mungkin ada yang mau tanya, saya mohon dibantu untuk ini saya nggak sempat baca chatnya ya tadi. Ya, terima kasih Pak Triyono yang sudah memberikan sekilas terkait dengan sistem pelaporan keuangan berbasis ISAK 35. Ada beberapa pertanyaan, Kak Tri, ini saya ringkas saja. Ini terkait dengan keuangan masjid yang pengelolanya ini orang awam. Apakah program ini sulit gitu? Ini beberapa saat lagi sudah memasuki azan maghrib, Pak Tri. Monggo dijelaskan secara singkat saja. Azan duhur maksud saya. Oh, diulang Pak. Jadi terkait pertanyaan sudah saya ringkas. Oh ya. Kalau manajemen masjid dalam hal ini organisasi masjid itu awam terkait dengan keuangan, apakah aplikasi ini mudah diterapkan?
Saya ulangi, Pak Tri. Jadi terkait dengan keuangan sistem ISAK 35 ini, apakah mudah diaplikasikan bagi mereka yang awam terkait dengan keuangan? Yang awam maksudnya kenapa? Yang awam sistem keuangan, Pak. Yang tidak kenal tentang akuntansi maksud saya gitu. Oh gitu. Oke. Jadi gini, bagi yang nggak paham akuntansi yang sesuai dengan ISAK 35, kami bisa membantu pendampingan secara online, ya, secara online karena pandemik ya. Jadi saya bisa membantu secara online, tapi secara bergantian pendampingannya. Jadi jangan misalnya ini ada 20 masjid minta pendampingan secara online pada hari dan jam yang sama. Wah, saya nggak bisa memberi waktu seperti itu. Ya, bisa nanti pendampingannya bisa. Jadi nanti kami akan jelaskan bagaimana yang saya tahu ya kebanyakan nggak tahu jurnal misalnya ya, debit kredit kita misalnya gitu. Nah, itu bisa nanti kami bantu menjelaskan kapan transaksi itu di debit, kapan transaksi itu di kredit. Itu kami bisa bantu pendampingannya, Pak. Ya. Kemudian mungkin ada masjid yang sudah bikin laporan keuangan tapi pakai aplikasi lain. Yang saya tahu ya, ada yang pakai Accurate misalnya. Nah, Accurate itu hanya cocok untuk bisnis. Jadi yang untuk nirlaba nggak cocok. Jadi pengaturan akun-akunnya, bagian akunnya beda, corporate sama ISAK 35. Yang saya bikin tadi, yang saya sediakan aplikasi tadi, itu betul-betul aplikasi yang sesuai dengan ISAK 35. Ya. Kebetulan saya dapat kiriman dari teman di Jakarta, saya dibantu untuk bikin aplikasi akuntansi masjid yang sesuai dengan ISAK 35. Jadi kami bisa bantu gitu Mas Wawan. Ya. Terima kasih Pak Tri. Bapak Ibu sekalian, ini sudah azan maghrib. Intinya adalah nanti kami lewat grup WA yang sudah kita bentuk dari partisipan ini, nanti kita akan bantu Bapak Ibu sekalian seperti yang disampaikan oleh Pak Tri tadi, bagi masjid-masjid yang semua terdaftar di sini, yang untuk bisa melanjutkan program berikutnya dalam pendampingan, nanti kita akan atur jadwalnya. Sehingga nanti timnya Pak Tri akan bisa hadir ke masjidnya Bapak Ibu sekalian secara bergantian. Kira-kira gitu nggih Pak Tri nggih? Ya, bisa. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup karena sudah azan duhur. Untuk itu kita tutup bersama Pak Tri. Nanti Bapak Ibu sekalian, Mas Wawan, saya minta tolong yang tanya di chat itu dikirim ke WA saya, Pak ya, Mas Wawan. Siap. Matur suwun Pak Tri Yuwono, karena waktu pun yang harus membatasi kita, tentunya Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kebaikan-kebaikan bagi semua peserta, khususnya Pak Tri, Pak Arif Wade, semuanya yang sudah mengalokasikan waktu di hari Ahad ini. Semoga panjenengan semua sehat walafiat, dan nanti Bapak Ibu sekalian, kita akan sambung komunikasinya di ruang WA Group yang sudah kita bentuk. Tentunya nanti kalau ada komunikasi lebih lanjut, kita akan konsultasikan ke Pak Tri. Kalau perlu nanti Pak Tri kita akan masukkan ke grup WA juga. Nanti secara otomatis Bapak Ibu sekalian di masjid masing-masing sudah terdaftar di kerjasama ini. Tinggal nanti kita akan bagi waktunya. Nanti timnya Pak Tri akan janjian kepada panjenengan semuanya, tentunya koordinasi dulu dengan Lembaga Kementerian Kota Amal Indonesia. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian sampai sejauh ini. Semoga apa yang sudah panjenengan semua luangkan, khususnya Pak Tri yang sudah meluangkan waktunya, ilmu dan pemikirannya, diberikan ganti oleh Allah sebagai pemberat amal kebaikan di yaumil akhir nanti. Semoga panjenengan semuanya sehat walafiat, seluruh keluarga sehat lahir dan batin. Dari kami mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya
atas partisipasinya. Kami mohon maaf sekali atas gangguan teknis yang terjadi tadi. Ini semuanya karena manusia juga, karena kelemahan kami mohon maaf. Tentunya kita harus bersabar karena Allah, dan kita bertemu karena Allah, dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun atas kehadiran semuanya. Pak Tri, matur suwun. Nanti kita sambung kembali komunikasinya. Bapak Ibu sekalian, nanti kita sambung di grup WA. Demikian apa yang bisa kami sampaikan sejauh ini. Kami selaku pembawa acara mewakili panitia dari Kota Amal Indonesia, Cabang Surabaya dan Ngopi Bareng.id, memohon maaf dan sampai ketemu di lain kesempatan, khususnya di grup WA yang sudah dibentuk.